Pemirsa, pada dasarnya tidak pernah ada perkataan terlalu dini untuk memulai mengajarkan anak-anak tentang uang. Kita dapat mengajarkan anak tentang uang pada usia sekolah karena mereka belajar tentang penambahan, pengurangan, dan konsep matematika lainnya di sekolah. Orang tua dapat membangun beberapa keterampilan fiskal penting seperti tabungan. Dan seiring bertambahnya usia, mereka juga dapat belajar bagaimana caranya untuk memutuskan tentang uang. Salah satunya seperti halnya bagaimana membelanjakan uang saku. Dan bagaimana mengajarkan anak tentang uang pada usia dini, ini diharapkan mereka dapat memahami dan bijak dalam penggunaan uang hingga di kemudian hari. Dan pemirsa, BCA bersama Kidzania mencoba dan selalu berusaha memberikan pendidikan yang menyenangkan kepada anak, salah satunya dalam dunia perbankan seperti menabung. Dan bersama saya Poppy Putri di 8-11 Show pada pagi hari ini, kita sudah kehadiran dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Inge Setiawati selaku Sekretaris Perusahaan PT BCA Tbk. Selamat pagi Ibu Inge. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Pagi, dan kedua adalah Bapak George Alirazi selaku Deputy City Manager Kidzania Jakarta. Selamat pagi Pak George. Terima kasih sudah bergabung. Dan tema yang akan kita angkat pemirsa pada pagi hari ini adalah mengenalkan kebiasaan menabung pada anak. Pertanyaan pertama saya adalah kepada Ibu Inge. Sejak kapan Bank BCA ada di Kidzania? Ya, jadi BCA ini sudah berada di Kidzania sejak awal Kidzania ada. Jadi sejak November 2007. Jadi sudah 7 tahun. Oke, jadi sudah memasuki usia 7 tahun hingga 2014 ini. Apa yang boleh dikatakan dari tahun ke tahun yang berbeda hingga 2014? Selalu kita ada, kalau untuk BCA sendiri kita memang merealisasikan satu bank mini lah ya, bank Kidzania namanya. Nah, untuk dari tahun ke tahun kita memang selalu ada acara-acara yang berbeda yang sejalan dengan kegiatan di Kidzania sendiri. Oke, ya. Dan di sana kan tentunya seperti dunianya anak-anak yang ada di Kidzania, betul demikian ya Pak George ya. Ada banyak sekali establishment, salah satunya adalah establishmentnya Bank BCA. Bisa diceritakan sebenarnya seperti apa sih yang bisa dilakukan anak-anak di sana? Ya, yang menarik dari wahananya BCA atau establishment kita bilang di Kidzania adalah bahwa kegiatan perbankan ini menjadi sebuah kegiatan yang mandatori, yang hampir seluruh anak-anak yang datang ke Kidzania setiap harinya itu harus berkecimpung di dalam kegiatan ini. Mereka melakukan kegiatan ini sebetulnya mulai dari awal datang ngantri di depan. Mereka sudah mendapatkan sebuah traveler check. Traveler check ini salah satu produknya BCA ini, dan traveler check ini mereka mendapatkan untuk sebuah bekal menjalani hidup dalam 5 jam ke depan di Kidzania. Dengan amount yang tercantum di sini dengan jumlah kisarannya adalah 50 kidzos. Nah, 50 kidzos ini dilakukanlah sebuah kegiatan untuk mencairkan traveler check ini di bank mininya BCA Kidzania. Dan anak-anak dapat menjalani baik sebagai seorang customer yang betul-betul membuka account, memilih apakah ingin semua uangnya tunai atau akan menggunakan kartu ATM-nya BCA, ataupun anak-anak ini bisa belajar menjadi seorang teller yang juga memberikan pelayanan kepada seluruh customer Kidzania. Ada greeter yang menyambut di depan. Kemudian saat ini kita sedang dalam pembicaraan untuk membuka profesi sebagai customer service-nya. Jadi ketika anak itu memilih untuk memiliki ATM, dia harus melakukan registrasi dulu di customer service, seperti hal yang terjadi di Bank BCA secara nyata. Sebenarnya seperti itu. Sangat menarik pada saat kalau misalkan anak-anak diajarkan untuk menjadi seorang teller bank. Nah, ini kenapa dia harus dipilih sebagai profesi yang teller bank seperti itu Pak George? Pekerjaan teller ini sebuah pekerjaan yang menuntut sebuah konsentrasi. Kemudian ada teamwork di sana karena mereka harus melayani begitu banyak customer dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian ada bentuk sebuah tanggung jawab dalam menjalani, didasari kepada sebuah kejujuran, kepada bentuk responsibility, dan yang paling penting adalah bahwa mereka itu mempunyai communication skill, bagaimana berinteraksi dengan baik, bagaimana memberikan sebuah excellent services kepada customer sesuai dengan atmosfer pekerjaan yang ada di BCA secara nyata. Jadi anak-anak diajarkan dalam berbagai hal, dan terutama di atas itu semua tentunya dalam ilmu matematika sendiri mereka harus tahu bagaimana mengkomposisikan bilangan dan menyampaikan itu di dalam profesinya. Ini pastinya cukup akan membuat mereka jadi tertantang sebagai challenges tersendiri. Ibu Inge, bagaimana sih selama ini Bank BCA yang ada di Kidzania tersebut? Ya, jadi Bank BCA di Kidzania ini memang merupakan katakanlah ini adalah
pembelajaran untuk anak-anak sebelum terjun di dunia nyata. Bagaimana mereka itu berkegiatan perbankan dengan misalnya mereka tadi belajar mencairkan cek, kemudian mereka juga bagaimana mereka menabung. Nah, kegiatan-kegiatan ini merupakan hal yang nantinya akan mereka jumpai di dunia nyata. Dan kami berharap bahwa pada saat nanti mereka di dunia nyata, mereka sudah terbiasa karena mereka sudah kenal sejak kecil, sejak dini, apa sih yang namanya kegiatan perbankan. Karena kan mereka bisa praktek ya kalau di Kidzania. Apa sih kegiatan perbankan, uang dari bank ini larinya kemana, saya bisa belanjakan, saya bisa tabung, kemudian saya bisa tarik juga lewat ATM. Ada loh ATM-nya juga di Kidzania. Jadi sangat menarik ya. Ini contohnya ada kartunya, ini adalah ATM ya. Ya, ini adalah kartu ATM. Perbedaannya untuk biru dan kuning? Ini dua ya, gender dibedakan Mas ya. Ini lebih menarik saja karena untuk anak pria dan anak wanita. Ya, ada cek yang tadi seperti yang sudah ditunjukkan. Iya, ada cek juga. Dan ini berupa adalah Kitsos. Iya, mata uangnya namanya Kitsos. Ini. Dan kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikan tugas kita sebagai seorang teller bank di establishment Bank BCA Kidzania seperti itu Pak George, kita akan mendapatkan rewards-nya berupa berapa Kitsos? Iya, dalam semua kegiatan di Kidzania itu kita mempunyai sebuah census board. Census board ini menjelaskan kepada para pengunjung dari bagian luar wahana itu semua keterangan mengenai kegiatan tersebut. Berapa kapasitas anak yang bisa masuk, berapa lama durasi yang harus dilakukan, peraturan terhadap orang tua, apakah mereka bisa join ke dalam atau tidak, kemampuan komunikasinya, apakah satu bahasa aja atau bilingual dan sebagainya, termasuk siklus ekonominya. Kalau misalnya tulisannya plus, berarti anak yang bekerja akan mendapat pembayaran. Kalau dia minus, itu berarti ada charge yang harus dibayarkan sesuai pelayanan jasa yang diberikan. Nah, di Kidzania semua anak yang bekerja sebagai teller itu akan mendapatkan gaji kurang lebih 20 Kitsos. 20 Kitsos. Iya. Karena gini, pada saat Kidzania pack atau sedang musim liburan, memang kegiatan sebagai teller ini di-reduce. Kenapa? Supaya services kepada customer yang memang banyak, yang menjadi sebuah kegiatan yang mandatori, itu speed perlayanannya bisa tetap tinggi karena yang tetap melayani orang dewasa. Nah, ketika agak middle populasi kita, barulah anak-anak ini bisa lebih nyaman dalam belajar sebagai teller karena kan nggak di cepet gitu ya, dia akan bisa perlahan-lahan. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa seluruh siklus keuangan terjadi di Kidzania, di mana earning, spending, saving, and donating dalam keseluruhan runtutannya berjalan secara independen dan bebas. Setiap anak mempunyai sebuah kemampuan untuk mengambil keputusan. Oke, kayaknya ini cukup menarik, tapi kita boleh tahan dulu sebentar ya Pak Jos dan juga Ibu pemirsa. Kita akan kembali lagi melanjutkan obrolan kita di pagi hari ini, masih berbicara mengenalkan kebiasaan menabung di bank kepada anak. Tetap bersama kami, at 11 Show akan segera hadir sesaat lagi. Rancangan tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memicu kontroversi. Ada yang berpendapat hak rakyat dikebiri. Ada yang bersikukuh pemilihan langsung butuh biaya kelewat tinggi. Siapa layak memilih kepala daerah? Mata Najwa, Demokrasi Galau, Rabu 17 September, live jam 8 malam. Dipersembahkan oleh Bagaimana posisi merek Anda di benak mereka? Indonesia Best Brand Award 2014. Segera. Makan yang manis, miskin serat, bisa menyebabkan diabetes. Nah, ada sari rumput laut merah yang mampu mengikat lemak dan kolesterol. Sangat baik untuk penderita diabetes. Agarpack, terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat. Agarpack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Mendapatkan ASI adalah hak asasi setiap bayi. Dalam rangka Pekan ASI Sedunia tahun 2014, PT Kimia Farma Terbuka mempersembahkan program khusus bertajuk Ibuku Malaikatku yang membahas pentingnya ASI sehat untuk bayi dari sang ibu yang cerdas. Seperti apa? Ibuku Malaikatku, Rabu 17 September jam setengah 3 sore. Dipersembahkan oleh Rancangan tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah memicu kontroversi. Ada yang berpendapat hak rakyat dikebiri.
Ada yang bersikukuh pemilihan langsung butuh biaya kelewat tinggi. Siapa layak memilih kepala daerah? Mata Najwa, Demokrasi Galau. Live jam 8 malam ini. Nah, untuk sementara kita menggunakan 8 kamera trap. Selain primata, banyak sekali mamalia-mamalia yang hidup di tanah di dasar hutan. Dengan menyelamatkan wawa di sini, berarti habitat wawa itu sendiri selamat dan semua satwa lainnya juga selamat. Keanekaragaman hayati, Nagari Supayang, Jumat 19 September jam setengah 10 malam. Eagle Documentary Series hadir setiap Jumat jam 11 malam. Ya pemirsa, tentu saja masih bergabung sama kami di 8-11 Show dan juga masih berbicara seputar tema kita pagi hari ini mengenalkan kebiasaan menabung di bank kepada anak. Dan cukup menarik ya, pada saat di segmen awal tadi kita juga sudah diberikan informasi oleh kedua orang narasumber kami, yakni ada Bapak Jos dari Kidzania serta Ibu Inge dari BCA, bahwa memang ternyata sangat penting sekali mengajarkan dunia finance, atau lebih tepatnya banyak sekali ya di situ seperti menabung, saving dan lain sebagainya kepada anak-anak dari usia dini. Jadi istilahnya kalau misalkan mereka menerima uang atau lain sebagainya di dunia Kidzania ataupun di dunia nyata, mereka tahu nih bagaimana cara mengaturnya dengan cara mereka sendiri, tapi sekali lagi dalam pengawasan orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Inge, sebenarnya sejak usia berapa sih idealnya anak-anak ini bisa membuka rekening tabungan di Bank BCA, dan atau mungkin ada sebuah fasilitas khusus bagi anak-anak yang dipersembahkan dari Bank BCA? Ya, idealnya memang sejak usia dini lah, sejak mereka tahu bahwa bertransaksi itu memakai uang, ya, sekolah juga perlu pakai uang, itu seharusnya sih mereka sudah dikenalkan. Ya. Jadi di BCA sendiri kita bisa bedakan ada kartu yang memang dengan nama anaknya dan kartu yang memang bukan dengan nama anak. Jadi pada usia anak di bawah 12 tahun mereka bisa membuka rekening tapi dengan walinya adalah orang tua. Di bawah 12 tahun. Di bawah ya, 12 tahun ya. Jadi wali orang tua, memang nanti di buku nama yang tertera adalah nama anak dan nama orang tua. Jadi orang tuanya pun harus hadir datang membuka rekening di BCA. Nah, pada saat dia sudah 12 sampai sebelum 17 tahun, sebelum punya KTP, dia bisa datang dan membuka sendiri rekening di BCA. Syaratnya dia sudah bisa tanda tangan dan dia sudah punya kartu pelajar. Namun apabila belum punya kartu pelajar, kita masih kasih kemudahan juga sehingga anak-anak bisa buka rekening dengan surat keterangan dari sekolah. Lalu juga tentunya dengan dilampirkan juga surat keterangan dari orang tua dan membawa KTP orang tuanya. Tapi dia bisa buka rekening sendiri, nanti bukunya sudah atas nama si anak. Dia juga bisa dapat kartu ATM satu atas namanya sendiri. Si nasabah cilik tadi ya? Nasabah cilik tadi. Fasilitasnya juga seperti apa untuk mereka calon nasabah cilik yang sudah punya tabungan atau rekening di Bank BCA atau yang ingin membukanya nih, Bu? Ya, jadi anak-anak itu apabila mereka memang sudah punya tabungan di BCA, tetap mereka dapat ATM, mereka bisa bertransaksi di ATM, walaupun memang kita berikan itu adalah paspor yang silver ya, dengan yang memang jumlahnya terbatas penarikannya dan sebagainya, tapi mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di BCA. Betul sekali, karena boleh dikatakan setiap orang tua pun juga pasti menginginkan edukasi yang terbaik untuk putra-putri dan juga buah hati mereka. Nah, yang untuk di establishment Bank BCA sendiri yang ada di Kidzania, profesi seperti apa saja sih yang ditawarkan di sana dan apa saja yang mereka bisa eksplor di Kidzania? Ya, terkait dengan dunia perbankan, profesi yang saat ini ada adalah teller dan greeter. Sebagai teller dan sebagai greeter, sebagai penyambut di depan. Tetapi kedepannya kita masih mempunyai banyak pertimbangan dan saat ini sedang eksplor dengan pihak BCA untuk menambah lagi experience atau pengalaman yang bisa didapatkan anak-anak. Contohnya, kita nanti akan ada profesi sebagai customer service, di mana pembuatan ATM BCA itu dilakukan bersama customer service seperti sesuai dengan job desk yang terjadi di BCA. Dan juga kedepannya ada beberapa pemahaman atau ilmu pengetahuan yang kita ingin berikan kepada anak-anak. Sebagai contoh, kita mau membuat sebuah perbandingan kurs keuangan antara Kizos dan rupiah, for example. Kemudian mereka akan lebih banyak belajar mengenai apa itu bunga berjangka.
Kemudian mereka juga akan lebih banyak belajar mengenai bagaimana dari waktu ke waktu itu ada deposito, kemudian juga betul. Kita akan coba bergerak ke arah sana dengan bentuk-bentuk format yang sederhana, mudah untuk diresapi, tetapi tidak boleh beralih daripada sisi kenyataan yang ada. Jadi tetap sesuai dengan product knowledge, sesuai dengan hal-hal yang sifatnya normatif di masyarakat. Oke, tapi selama ini cukup susah kan mengajarkan anak-anak di dunia perbankan, khususnya di establishment BCA? Kami merasa bahwa cara untuk memberikan pengetahuan di Kidzania adalah cara yang paling termudah. Sebagai contoh, di berbagai fasilitas termasuk di sekolah, anak-anak mendapatkan pengetahuan secara teoritis. Sebetulnya konsep daripada finansial adalah by experience. Bagaimana anak itu menghargai uang, itu yang pertama kali. Kemudian bagaimana mereka bisa melihat bahwa ATM itu adalah sebuah wacana, sebuah alat yang bisa digunakan. Jadi uang itu tidak datang dari langit, kemudian mampir di ATM dan orang tuanya bisa dengan mudah mengambil begitu saja. Banyak sekali pengalaman menunjukkan bahwa orang tua lebih berhati-hati ketika masuk ke dalam ATM bersama anaknya. Dan hanya di Kidzania, anak betul-betul bisa mencari nafkah sendiri untuk dirinya, membelanjakan nafkah tersebut dan terutama pendidikan untuk menabung sejak dini. Dan itu semua dilakukan dalam sebuah environment yang bebas, yang betul-betul mandiri, yang betul-betul memberikan mereka sebuah bentuk tanggung jawab untuk dijalani, dan kemudian mereka bisa membuktikan dalam sebuah testimoni dari experience yang mereka dapat. Oke, experience selama ini mungkin ada orang tua yang share juga setelah keluar dari pintu exitnya Kidzania. Betul. Bagaimana experience mereka berbicara mengenai dunia perbankan dengan putra-putri mereka? Kebetulan BCA sendiri mempunyai cabang pembantu di dalam building di mana Kidzania berada. Jadi ketika anak-anak ini sudah menjalani pengalaman mereka, kemudian mereka pulang dan melewati kantor yang sesungguhnya, kantor cabang pembantu yang sesungguhnya, mereka bilang sama orang tuanya, "Papa, Mama, ini adalah saatnya aku buka tabungan yang sesungguhnya. Ini udah ada di depan," gitu. Jadi antusiasmenya tentunya tinggi dan orang tua penting buat mereka bahwa anak-anak itu tahu bahwa bukan hanya untuk membelanjakan, mendapatkan uang itu adalah bukan perkara mudah. Sehingga dibutuhkan adanya sebuah, kalau kita bilang financial wisdom, sebuah cara bijak dalam pengelolaan uang. Itu yang selama ini diajarkan bersama BCA di Kidzania. Oke, baik. Nanti kita juga akan lanjutkan kembali pemirsa di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di 8-11 Show. Roadshow Eagle Junior Documentary Camp 2014 Genway in Action 2014 hadir di Pontianak dan Sorong. Yuk bikin film, catat tanggalnya. Pontianak 17 hingga 19 September di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Sorong 17 hingga 19 September di Gedung Samosiret Wali Kota Sorong. Info lengkap, dapatkan pengalaman seru. Eagle Junior Documentary Camp 2014 didukung oleh Selama lebih dari 35 tahun, Ultraflu telah menjadi merek yang dikenal untuk melawan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Siapkan selalu Ultraflu, kapan saja dan di mana saja. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Riset dan showcase Uchida. Serbaguna 2-in-1. Cintalah produk Indonesia. The Mansion at Tuku Golf Kemayoran. Dipasarkan Office Tower The Mansion at Tuku Golf Kemayoran. Dengan cicilan 18 jutaan rupiah per bulan. Sudah termasuk PPN. Full Wi-Fi service. Hanya 5 menit ke Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin. Dan dikelilingi hotel bintang 5. Hubungi 021 2928 8000. Berani tampil sendiri, berani menertawakan diri sendiri. Stand Up Comedy Show kini hadir setiap Selasa hingga Kamis jam 10:30 malam.
cerita menarik dari Indonesia. Antologi film dokumenter Indonesia Oke. Saksikan di Cinema Access One di kotamu. Kick Andy setiap Jumat jam 8 malam. Tentu saya masih bergabung bersama kami pemirsa di @11 Show dan juga masih berbicara mengenai tentang pentingnya menabung, mengajarkan menabung ataupun dalam dunia finance dari usia dini kepada anak-anak kita. Cukup menarik sekali. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah kerjasama apa saja sih yang sudah dilakukan atau mungkin yang akan dilakukan Kidzania bersama dengan BCA, Pak George? Ya, kita mempunyai salah satu aktivitas yang namanya coaching class. Coaching itu maksudnya adalah pelatihan. Kelas ini adalah sebuah episode kegiatan di mana kita mendatangkan para narasumber, para expertise untuk memberikan sebuah pendidikan secara langsung kepada anak-anak bagaimana menjalani sebuah profesi tertentu. Bersama BCA kita sudah beberapa kali melakukannya dan juga sudah diberikan juga sebuah ilustrasi, sebuah storyline, sebuah dongeng bagaimana anak-anak ini bisa menjalani financial wisdom yang lebih baik. Kemudian saat ini dari mulai tanggal 1 September kemarin hingga tanggal 31 Oktober 2014 penggunaan kartu kredit BCA dan juga kartu flash BCA akan mendapatkan potongan sebesar 25% untuk tiket anak. Karena biasanya kita untuk memberikan sebuah benefit potongan harga itu biasanya kita berikannya untuk potongan harga orang tua. Tapi khusus dalam hal ini kita langsung berikan kepada potongan anak. Ya? Karena anak-anak ini level price untuk karcisnya Kidzania paling tinggi. Oke. Ini berlaku for weekdays or weekend atau setiap hari? Every day? Selama periode tersebut. Oke, baik. Dan untuk ibunya sendiri, mungkin ada tips atau saran juga kepada nasabah-nasabah ciliknya yang sudah membuka rekening ataupun tabungan di Bank BCA. Ya, jadi untuk para nasabah cilik dan tentunya orang tuanya, kami berharap bahwa kegiatan menabung ini jangan hanya di Kidzania, keluar dari Kidzania dilanjutkan sehingga mereka bisa benar-benar memang mempunyai tabungan sendiri dan kemudian dibiasakan juga orang tua juga mengantarkan anaknya ke bank karena kan mungkin yang kecil-kecil belum bisa kalau pergi ke bank sendiri, jadi diantarkan, dibiasakan mereka menabung. Lalu juga karena kita sudah berikan juga kartu ATM untuk anak-anak, mereka juga diajarkan caranya dan tentunya disertai selalu didampingi orang tuanya. Jadi bagaimana mereka mengambil tabungannya, digunakan untuk apa. Jadi hal ini bisa terus berlanjut hingga nanti mereka sudah cukup matang. Kalau tadi seperti Pak Aji katakan financial wisdom. Nah, jika mereka memang sudah mempunyai financial wisdom tadi, mereka sudah bisa memanfaatkan uangnya tadi dengan sebaik mungkin. Betul, akan jauh lebih bijak untuk penggunaan uang. Iya, jadi benar, ini atau bahkan sampai berlanjut ke kemudian sampai besar, sampai dewasa, ya. Nah, Pak George tadi sempat mengatakan bahwa kalau misalkan sudah berhasil ataupun lulus, si anak pasti akan mendapatkan rewards yang positif ataupun nanti tentunya negatif, begitu ya. Kalau yang positifnya di sini dalam bentuk seperti apa mereka mendapatkan, atau bentuk dalam cash, tunai, Kidzosnya tadi, atau seperti apa? Iya. Jadi uang tunai Kidzos di Kidzania tentunya beredar, tapi tentunya dengan sebuah kesadaran yang ingin kita tanamkan menabung sejak dini. Kita inginnya anak-anak ini memang betul-betul memanfaatkan fasilitas ATM yang ada, sehingga uang cash ini bisa diubah menjadi untuknya dalam bentuk ATM. Terutama untuk anak-anak yang mungkin datang bersama guru atau mereka dipercaya orang tuanya karena umurnya udah 8 tahun ke atas untuk datang sendiri ke Kidzania, mereka lebih suka tentunya bawa yang cash. Kenapa? Karena ini adalah satu bentuk evidence atau testimoni yang bisa dibawa pulang dan kemudian ditunjukkan kepada keluarga, tetangga, sahabat. Ini aku benar-benar kerja berarti. Betul. Dan buat Kidzania sendiri bahwa uang Kidzos ini juga sebuah apa ya? Unique signatures ya Kidzania lah, untuk karena kemanapun ini dibawa orang melihat dan oh iya Kidzania, sebagai reminder lah kita berharap. Dan tentunya kepinginnya uang di bawah bantal lebih sedikit daripada uang yang ada di dalam account tentunya. Sama seperti kenyataannya di lapangan. Tetapi sekarang anak-anak yang bekerja pun ketika mereka membawa kartu ATM, mereka bisa langsung di swipe untuk ditransfer gajinya langsung. Dalam bentuk cashless, jadi udah nggak pakai uang cash. Jadi mungkin ini bisa nanti kita pemerintah nih. Ya betul. Jadi nantinya bisa kita pergunakan kembali untuk kedatangan kita berikutnya, seperti itu ya. Tentu. Dan ketika kalau ada satu ATM yang hilang, kemudian anak tersebut
ingin memanfaatkan account-nya, sama seperti halnya mereka tinggal menyebutkan nama dia dan nama ibu kandungnya. Seperti yang ada di Baik, terima kasih. Ternyata durasi kita sebenarnya panjang yang pengen kita obrolin. Ternyata durasi juga sudah cukup terbatas. Terima kasih sekali kepada Ibu Inge, Pak Jo sudah menyempatkan waktu hadir ke studio kami. Saya sudah luluskan menjadi seorang presenter di sini. Saya dapat berapa kizos ini kira-kira? Oke, nanti kita akan bayar khusus 50 kizos. Terima kasih Bu Inge. Dan pemirsa, mungkin Anda pun juga sudah tertarik ingin mengajak buah hati Anda, putra-putri Anda untuk belajar dan juga memahami bagaimana nih dunia perbankan di dunianya anak-anak. Mungkin Anda juga bisa mengajak mereka ke Kidzania yang ada di establishment BCA. Anda bisa hadir ke Pacific Place di lantai 6. Sudah ada di pertengahan minggu, mungkin nanti mengajak ke weekend ke depan ya. Dan pemirsa, itulah obrolan kita bersama dengan Kidzania dan Bank BCA. Semoga banyak sekali informasi yang bermanfaat. Saya Poppy Putri undur diri dan pastikan Anda masih bersama kami di Metro TV. Terima kasih.